Di Media Finansial, kali ini kita akan membahas tentang saham NICL atau PAM Mineral Tbk. Nah, ini kita lihat PAM Mineral ini laporan keuangan yang 2025 kuartal pertama. Untuk direktur utamanya ada Rudi Janaka, kemudian direktur ada Herman, nama kantor mereka ada di Jalan Batu Jajar nomor 37, Kecamatan Gambir, Kelurahan Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Kita lihat saham NICL ini, kalau dari 1 tahun ini ya, dia tumbuh itu hingga 500%-an. Nah, dia meningkat hingga 500%-an. Kemudian kita lihat dulu, ini laporan keuangannya nilainya 1 tahun penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kas dan setara kasnya dari 200 miliaran menjadi 400 miliaran. Wah, ini luar biasa, meningkat hampir 2 kali lipat gitu lah ya. 2 kali lipat lebih pun. Kemudian ini persediaannya kita lihat dari 12 miliaran menjadi 15 miliaran. Nah, ini meningkat komit 3 miliaran. Oke, semua rata-rata cukup bagus ya. Kemudian piutang usahanya kayaknya masih oke lah ya. Tapi kita lihat dulu nanti gimana dengan cash flow-nya. Untuk total asetnya dari 1,05 triliunan menjadi 1,2 triliunan, peningkatan yang cukup bagus. Ketika banyak perusahaan menurun nih, malah meningkat. Total liabilitasnya 171 menjadi 196 miliaran. Wah, ini meningkat juga ya. 71 menjadi 96 paling 20 miliaran, tetapi dia ekuitasnya malah meningkat menjadi 1 triliunan, meningkat kurang lebih 130 miliaran ya. Ini sebenarnya angka yang cukup luar biasa nih menurut kami ya. Ini dia ekuitasnya udah lebih banyak daripada hutangnya, ini sangat bagus. Kemudian peningkatannya bahkan lebih banyak daripada hutangnya, ini semua cukup oke ya. Penjualannya meningkat, ini berapa kali lipat nih? 4 kali lipat kurang lebih ya, udah mau 5 kali lipat. Nah, udah mau 5 kali lipat penjualannya. Karena laba usahanya itu dari 19 miliaran menjadi 251 miliaran, luar biasa. Nah, ini kok bisa luar biasa sekali ya saham seperti ini ya. Nah, kita bilang namanya perusahaan itu kadang ada yang kinerja kurang bagus, ada yang bagus. Dan biasanya kalau dia kinerjanya udah bagus, udah malas ya lihat bebannya ini itu ya. Yang penting labanya itu. Dan kalau kita lihat laba persediaan semua cukup oke ya. Pembayaran kepada pemasok, nah dari 91 miliaran sekarang menjadi 200 miliaran. Ini perusahaan yang sangat bagus menurut kami. Tapi kalau dia bisa konsisten, dia bisa terus konsisten, ini akan semakin menjadi lebih baik. Ini untuk yang manajemennya, top management, dewan komisarisnya ada David Kristiali, direktur utamanya ada Rudi Janaka, ini adalah komisaris independen, dan direktur. Ini kita skip, ini kita lihat dulu. Struktur grupnya, kepemilikannya nggak berubah ya, PT Indra Bakti Mustika Pertambangan Nikel. Nah, memang ini kalau pertambangan ini rata-rata banyak yang apa ya, jangan bisa cuan juga ya. Makanya kebanyakan investor saham itu banyak yang cari dari yang pertambangan. Tapi kita perlu lihat juga, kadang ada juga yang pertambangan itu bisa labanya kecil atau merugi juga ya. Jadi perlu dilihat juga. Kita skip. Nah, ini kas dan setara kasnya kita lihat. Kasnya ada 3 triliunan, 3 miliaran, sekarang menjadi 1 miliaran. Kemudian yang di Bank Mandiri ada 54 miliaran, ada 31 miliaran menjadi 54. Kemudian yang di BCA juga. Berarti fokus utamanya memang di Bank Mandiri sama Bank BCA aja ya. Ini main oke sih. Dalam Amerika Serikat 2 jutaan deposito pun meningkat hampir 2 kali lipat. Bahkan sebenarnya udah 2 kali lipat lebih ya nih ya. Ini semuanya pertumbuhannya berkali-kali lipat. Ngeri gak? Piutang usaha kita lihat dari 218 miliaran sekarang menjadi 213 miliaran. Oke. Jumlahnya gak gitu beda jauh, tapi kita lihat nanti cash flow-nya. Nah, kita lihat nanti cash flow-nya. Ini kita lihat dulu PT Marin Mitra Nusantara, dia meningkat. Kemudian yang lain-lain juga presentasenya piutang usaha kita lihat 30 sampai 60 hari 28 miliaran. Jika dibandingkan dari labanya sama yang totalnya cash flow-nya itu dan lain-lain, saya masih tergolong oke lah ya, karena dia belum begitu apa. Kemudian biji nikel pun meningkat 15 miliar, tapi gak gitu banyak sih.
Ini biji nikelnya cuma 15 miliaran. Uang muka investasi. Ini aset tetapnya. Ini kita skip. Biaya yang masih harus dibayar 21 miliaran lagi. Dia udah meningkat, tapi setidaknya yang lain tuh dia meningkat lebih banyak ya. Kami penasaran dengan penjualannya. Dia penjualnya itu dari mana aja, jadi kita bisa tahu. Modal sahamnya kita lihat dulu. Ini ada PT Pametalindo, kemudian ada PT Arta Perdana Investama 43 dan 28%. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kayak gak ada mengalami perubahan kepemilikan saham ya. Karena dia cuma tahu satu aja, dia udah digabung dengan 2004 dan 2005. Kita lihat ini ada dividennya ini, kemudian laba per saham dasar, kita skip. Nah ini ada penjualannya, rincian pelanggan dengan jumlah pendapatan. Nah bisa kita lihat di sini ya. PT Longsen, PT Mandiri. Beban penjualannya ini ada jasa kontraktor dari 29 miliaran menjadi 105 miliaran. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini mereka menangnya ini semuanya meningkat ya. Gajian dan tunjangan semua meningkat juga, sumbangan dia meningkat. Nah ketika perusahaan mencatat laba yang cukup banyak, itu memang penjualan meningkat masih oke lah ya. Penjualannya biji nikel 541 miliar, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu biji nikelnya sisa sedikit ya kalau kita lihat dari persediaan. Nah inilah yang sebenarnya kami agak aneh sedikit sih. Nah karena persediaannya tadi kalau kita lihat dari penjualan kan 500 miliaran, tapi sekarang persediaannya cuman kayak berapa dari belasan atau puluhan miliaran saja ya. Jadi untuk kedepannya itu penjualannya gimana, atau mereka nanti cari lagi, bawa jual lagi atau gimana, kurang tahu ya. Itu tergantung manajemen juga. Beban umum untuk administrasi, pajak dan lain-lain. Segmen operasional, ini segmen geografis dan lain-lain. Tapi itulah yang kami kurang pahami ya, yang persediaan tadi. Karena kita lihat labanya kan tinggi, penjualan tinggi, meningkat beberapa kali lipat, tapi persediaannya kok kecil ya. Atau mungkin mereka ketika di saat pertambangan itu karena memang sangat laku, sangat laris, saat tambang langsung jual, nah mungkin kayak gitu ya. Jadi persediaannya itu agak sedikit. Tapi memang kalau yang perusahaan pertambangan ini kita perlu lihat apakah lokasinya itu dia banyak lokasi pertambangan atau gimana, karena kan perlu lihat dari kapasitasnya juga ya dan persediaannya. Baiklah itu saja dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.